Kerajaan Kalingga. Lokasi Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah salah satu kerajaan tradisional bercorak Hindu-Buddha yang pernah berkembang di Nusantara sekitar abad ke-6 sampai 7 Masehi. Kerajaan ini berkembang di wilayah pesisir utara Jawa Tengah. Walaupun belum ada bukti sejarah yang pasti mengenai lokasi Kerajaan Kalingga, para ahli memperkirakan pusat kerajaan berada di wilayah Pekalongan dan Jepara. Raja yang memerintah. Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaannya dipimpin oleh seorang ratu bernama Maharani Sima. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga mengembangkan perekonomian, perdagangan, dan pertanian. Kalingga adalah daerah penghasil kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading sebagai barang dagangan. Sementara wilayah pedalaman yang subur dimanfaatkan penduduk untuk mengembangkan pertanian. Hasil pertanian antara lain beras dan minuman. Penduduk Kalingga dikenal pandai membuat minuman berasal dari bunga kelapa dan bunga aren. Minuman tersebut mempunyai rasa manis dan bisa memabukkan. Dari hasil perdagangan dan pertanian itu, penduduk Kalingga hidup makmur. Kehidupan sosial dan budaya Kerajaan Kalingga. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Holeng sudah teratur rapi. Hal ini disebabkan karena sistem pemerintahan yang keras dari Ratu Sima. Ratu Sima tidak pernah memihak dalam sosialnya. Ia hanya membina dan sebagai penguasa kerajaan. Sima mendirikan lembaga masyarakat untuk membantu dirinya dalam mengatasi rakyatnya. Lembaga yang sudah terbentuk sudah memberlakukan sistem perundang-undangan. Hadirnya sistem perundang-undangan tersebut berjalan dengan baik. Jalan Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga meninggalkan beberapa prasasti dan candi yang berisi catatan mengenai keberadaan kerajaan tersebut. Salah satu prasasti yang ditemukan adalah Prasasti Tukmas yang ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti Tukmas ditulis menggunakan huruf Pallawa, berisi keterangan mengenai keberadaan mata air yang sangat jernih yang digambarkan sama seperti Sungai Gangga di India. Dalam prasasti terdapat ukiran berbentuk trisula, kendi, kapak, cakra, dan bunga teratai yang merupakan lambang hubungan manusia dengan para dewa. Selain itu, ditemukan beberapa candi, seperti Candi Angin dan Candi Bubrah yang ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Jepara. Kerajaan Sriwijaya. Lokasi Kerajaan Sriwijaya sampai saat ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat Kerajaan Sriwijaya dengan banyak perdebatan. Jambi, Kedah, Cahya atau Thailand Selatan, bahkan Jawa sempat dinyatakan sebagai pusat Kerajaan Sriwijaya karena penemuan dari masing-masing peneliti. Beberapa ahli kemudian menyimpulkan bahwa Sriwijaya dianggap bercorak maritim, memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaannya. Raja Kerajaan Sriwijaya setelah Dapuntah Sri Jayanasa diantaranya adalah Sri Indrawarman, yaitu penerus dari Sri Jayanasa yang didapat dari petunjuk prasasti Ligor A 775 Masehi. Yang kedua ada Raja Dharanindra 775 Masehi, berikutnya Raja Samaratungga 792 Masehi, kemudian Balaputra Dewa yang memulai kembali Sriwijaya pada abad ke-9 Masehi. Lalu ada Sri Chudamani Warmadewa pada 988 Masehi, kemudian Sri Udayaditya Marwan pada 1008 Masehi, dan Sang Rama Vijayatunggawarman pada 1025 Masehi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya awalnya hanya bertumpu pada bidang pertanian.
Namun karena letaknya yang strategis, yaitu di persimpangan jalur perdagangan internasional, membuat Bhasa Bumi menjadi modal utama untuk memulai kegiatan perdagangan dan pelayaran. Karena letaknya yang strategis pula, para pedagang Cina yang akan ke India bongkar muat di Sriwijaya. Begitu pula dengan pedagang India yang akan ke Cina. Demikian, pelabuhan Sriwijaya semakin ramai hingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan se-Asia Tenggara. Perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Kehidupan sosial dan budaya Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kerajaan bercorak Buddha dan menganut agama Buddha aliran Mahayana. Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha. Dalam catatan Itsing menyebutkan di Sriwijaya terdapat lebih dari 1.000 pendeta Buddha yang belajar agama Buddha seperti yang ada di India. Kerajaan Sriwijaya menjadikan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi pedagang, dan Kerajaan Sriwijaya peninggalan Buddha yaitu Candi Muaro Jambi dan Candi Muara Takus. Selain itu juga meninggalkan arca Buddha di Bukit Siguntang dan arca-arca Bodhisattva Avalokiteswara. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya salah satunya adalah prasasti yang banyak ditemukan di sekitar wilayah Sumatera bagian selatan, yang merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya ditulis menggunakan aksara Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Sebagian prasasti juga ditulis dalam bahasa Melayu kuno. Prasasti-prasasti tersebut adalah Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Karangberahi.